Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bisa menemani waktu stay at home teman-teman di rumah sambil mendengarkan bincang-bincang, nggak bincang-bincang ya, saya sendiri. Ya lah, pokoknya saya ingin nemenin kegiatan aktivitas teman-teman yang lagi ngerjain tugas, yang lagi beres-beres, yang lagi berkebun, yang lagi gabut. Dengerin podcast saya ini insya Allah bermanfaat dan berfaedah banget ya. Pasti akan ada manfaatnya insya Allah ya. Saya juga pengen bilang nih marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah tinggal menghitung jam, insya Allah usia kita disampaikan oleh Allah bertemu Ramadan. Amin, amin, amin. Sampai bisa menyelesaikan Ramadan, bahkan Allah pertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya. Siapa sih yang gak seneng gitu ya ketemu Ramadan? Ini bulan tuh spesial banget. Gak hanya penduduk bumi aja gitu yang yang menanti dan menyambutnya dengan sukacita. Pernah dengar gitu satu kajian, dan ini menjadi motivasi saya juga kalau menyambut Ramadan ya, bahwa yang nyambut itu gak penduduk bumi yang masih hidup. Orang yang sudah mendahului kita itu minta sama Allah sedetik aja untuk merasakan nikmatnya Ramadan. Sedetik loh minta sama Allah, yang gak dikasih karena apa? Udah gak bisa lah. Kita nih masih dikasih waktu gitu ya, masih dikasih kesempatan. Masa iya mau nyanyiin gitu aja gitu, gak excited gitu? Kalau bisa dibilang ya mutados banget gitu, muka tanpa dosa banget gitu kan. Udah tahu cita-cita tinggi kan, pengen surga Firdaus, pengen masuk surga, amal masih berantakan, masih ya berceceran gitu kan. Pas dikasih kesempatan tetap aja gitu nggak berubah. Ya mau diapain gitu kan, nggak ada orang dalam di sana. Ya lah, insya Allah kita nggak termasuk orang-orang yang itu ya. Kita termasuk orang-orang yang terus berikhtiar, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Pokoknya mah betul-betul supaya Allah izinkan kita menjadi golongan orang-orang yang baik insya Allah ya. Pokoknya tetap sabar ya teman-teman, tetap nikmati waktu stay at home di rumahnya, menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita sambil dengerin podcast saya ini. Insya Allah kita semakin menumbuhkan banyak kebermanfaatan. Oke, mengingat berita yang hari ini tentang COVID tuh, kalau nggak salah ya, saya sih belum lihat berita lagi gitu kan, tapi sedikit mengikuti perkembangannya. Kalau nggak salah yang udah positif itu hampir 7.000-an bukan sih, terkonfirmasi 7.400-an kalau nggak salah. Terus yang meninggal 600-an ya, 600-an bukan, kalau saya keliru nanti lurusin ya. Pokoknya sampai tanggal 22 April ini masih terus meningkat gitu, belum ada grafik yang menunjukkan penurunan. Nah, ini menandakan bahwa peran teman-teman, peran kita semua untuk diam di rumah aja itu masih dibutuhkan. Ini peran penting nih, peran yang sangat penting untuk bisa menurunkan supaya nggak banyak yang terpapar gitu. Jadi teman-teman ini sangat berharga nih perjuangannya yang di rumah, bersabar gitu kan, yang melawan kegabutannya, melawan keboringannya. Ya bisalah diisi dengan banyak aktivitas ya, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan. Berbicara tentang stay at home berarti berbicara tentang bagaimana mengisi waktu, betul nggak? Ngapain aja sih selama di rumah gitu kan? Ya di satu sisi banyak kegiatan yang tadinya bekerja akhirnya harus bekerja di rumah, yang sekolahnya di rumah, gurunya orang tua. Jadi orang tua punya kerjaannya jadi kerjaan yang bukan guru, jadi harus jadi guru gitu kan ya. Wah, ini keren banget nih orang tua di rumah, selamat berjuang. Oke, apalagi kegiatannya? Yang kuliah juga harus banyak kerjain, banyak tugas ya kan. Tapi setelah menyelesaikan kewajibannya, pekerjaannya gitu kan ya, pasti masih ada waktu luang tuh kan di rumah, dan nggak bisa kan main. Biasanya kan kalau normalnya gabut sama kerjaan, jenuh sama tugas, main refreshing kemana gitu kan.
kalau kayak gini kan tetap aja nggak bisa kemana-mana, tetap lagi di rumah. Nah biasanya ngapain sih mengalihkan waktu kegiatan stay at home itu? Kalau dilihat nih dari dari media sosial, dari status-status, banyak nih yang di-share gitu tentang mengisi kegiatan di rumahnya. Ada yang nyoba masak-masak gitu kan, yang nggak biasa masak jadinya akhirnya masak gitu karena pengen coba-coba aja nih bikin makanan yang lagi viral gitu kan. Saya juga tipe orang yang jarang masak, kayak yang males gitu. Ribet gitu, masak tuh banyak gitu. Akhirnya tapi kalau kondisi kayak gini mau nggak mau ya nyoba gitu, pengen bikin apa ya gitu. Jadinya akhirnya tahu, oh gini ternyata cara masaknya. Ya kalau buat diri sendiri sih enak-enak aja ya. Siapa sih yang bisa muji kalau bukan diri sendiri? Oke, kegiatannya lain. Ada yang cuman rebahan, kayak ada juga yang terus main media sosial, stalker gitu ya. Jangan stalkerin mantan ya. Buat apa? Udah masa lalu. Untuk yang punya mantan, yang nggak punya mantan bagus. Saya kasih 2 jempol ya, mempertahankan diri pada kejombloan itu lebih mulia. Iya, mulia di hadapan Allah ya. Oke, lanjut lagi kegiatan yang bisa diisi ya. Ada yang isinya dengan main game kan gitu. Ada lagi yang coba hal-hal baru, yang pengen nyoba-nyoba berkebun, yang lagi banyak lah kegiatannya yang nggak jarang baca buku, jadi akhirnya nyoba menghatamkan buku-buku yang tertunda. Apalagi yang jarang olahraga akhirnya jadi rajin olahraga, termasuk saya nih yang jarang olahraga harus rutin olahraga ya. Kemudian ada yang nyoba-nyoba nambah penghasilan dengan jualan dari rumah. Pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan positif ya. Nah jangan lupa banyak juga yang bikin TikTokan ya, bener gak sih? Teman-teman termasuk nggak orang-orang yang suka bikin TikTokan? Oke, nggak apa-apa, itu memang sah-sah saja, itu hak masing-masing ya mau mengisinya dengan apa. Ada yang nanya, saya TikTokan nggak? TikTokan nggak ya? Saya TikTokan lihat videonya aja sih, kalau bikinnya nggak cukup memorinya nginstal aplikasinya. Ya, lanjut kembali lagi ke tajuk hari ini, Ramadan datang TikTokan yuk. Ngapain sih, bahas apa sih? Ini tuh sesuatu yang sangat kontroversial ya, sengaja ya mau bikin manas-manasin kondisi. Enggak, tenang aja. Ini saya cuma pengen bahas atau mengulas tentang persiapan menyambut Ramadan aja dengan versi saya gitu, TikTokan versi saya. Ngapain sih TikTokan versi saya itu seperti apa? Ya, tentang Ramadan, tentang stay at home. Ini kegiatan yang Ramadan kan identiknya kita kangen tuh tarawih bareng di masjid, kemudian ngeburu takjil gitu kan, iftar bersama, buka bersama, kemudian yang suka ngisi-ngisi kegiatan sanlat gitu kan ya ke berbagai masjid, apalagi itikaf bareng di 10 malam terakhir, kangen kan kayak gitu. Tapi kan kondisinya kayak gini, stay at home, jadi kegiatan semua harus di rumah. Nah berarti Ramadan kita ngapain aja di rumah? Ya banyak gitu kan, termasuk tadi kegiatan-kegiatan stay at home yang teman-teman lakukan juga itu kan kegiatan yang positif-positif aja sebetulnya, bener gak sih? Kan TikTok kan juga ngehibur bukan? Menghibur, melepas penat ya. Tapi yang saya ingin bahas bukan tentang kegiatan semata gitu, tapi lebih kepada esensi. Ngebahas esensi sok berat banget ya. Ya kan gini, berbicara stay at home itu kan pasti berbicara tentang mengisi waktu, oke? Mengisi waktu. TikTok itu kan suara apa? Suara jam berdetik kan? Oke, TikTok kayak terus kayak gitu, berdetak, waktu berdetak ya, jantung yang berdetak mah. Waktunya terus berputar, nggak bisa mundur tuh waktu tuh. Jadi betul-betul penting nih mengisi waktu selama stay at home, apalagi ini Ramadan gitu loh maksudnya. Jadi ngapain aja sih, mau ngapain nih kita Ramadan tuh gitu kan. Terlepas ini tuh Ramadan yang spesialnya apa, stay at home gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa berkumpul ya, mau nggak mau kita harus di rumah gitu. Jadi ngisi Ramadannya
apakah mau sama dengan kegiatan-kegiatan tadi atau enggak gitu. Kan TikTokan juga bagus supaya Ramadannya nggak lemes. Kan TikTokan tuh bisa have fun, bisa membangkitkan keceriaan. Ya mangga, boleh kok, bener, itu bisa melepas kebosanan selama di rumah ya. Pernah nggak aku bikin TikTokan? Nggak pernah. Pernah nonton, suka lihat status orang lihat di TV yang viral tuh TikTokan kayak gimana, terus mikir aja gitu kan ya, oh gitu TikTokan gitu kan. Oh, kalau Ramadan lebih banyak ngisi TikTokan, bagus-bagus aja sih TikTokannya, tapi kalau TikTokannya hanya sekedar nyanyi, berjoget, kayaknya perlu dipikir-pikir lagi gitu. Kalau saya ya, maksudnya kalau saya yang melakukan itu, kalau saya sih mikir-mikir lagi gitu. Nanti dikomen sama malaikat. Ya dikomen, dicatat di situ, di buku catatan saya dikomen di situ. Aplikasinya itu namanya buku amal kegiatan saya selama hidup di dunia. Ada jam sekian, tanggal sekian, saya TikTokan. Kan ngeri ya, itu dibawa juga loh. Jangan salah loh, kegiatan kita apapun, termasuk nih si HP ini, itu tuh bakal dipertanggungjawabkan guys. Bakal jadi saksi tuh si jari kita udah ngeklik apa aja, ayo loh. Mata kita udah ngelihat apa aja, itu tuh dicatat tuh. Malaikat tuh lebih cepat mengetiknya dibandingkan ketikan kita, itu langsung. Jadi kita ngepost, malaikat juga ngepost, ya kan? Kita udah ngeposting apa, itu tuh auto diposting juga sama malaikat. Jadi hati-hati saja gitu, hati-hati, lebih pikirkan lagi apakah yang kita posting ini akan mengundang amal jariah atau dosa jariah. Ya kan, hati-hati aja. Saya suka miris aja gitu kan, misalkan ada saudari saya gitu kan, misalkan ya, dia muslimah tapi belum tidak selayaknya mengumbar auratnya misalkan. Ya mungkin itu untuk menghibur diri dia ya, tapi kan tetap kita juga harus ingat gitu bahwa hidup kita nggak sebatas dunia, semua memang akan ditinggalkan. TikTok akan ditinggalkan sekalipun sudah dihapus, itu yang diposting sama malaikat nggak akan bisa kita hapus gitu kan, kecuali kita betul-betul taubat betul-betul nggak akan mengulanginya lagi gitu. Nah, jadi Ramadan datang, TikTokan versi saya tuh, yuk kita tingkatkan tobat, takwa, meraih ampunan. Itu TikTokan versi saya teh ya, mau mengajak ke sana. Udah punya targetan apa aja nih Ramadan datang kali ini. Kalau Ramadan kemarin kan targetannya misalkan Al-Quran ngaji hatam 2 kali gitu kan ya. Nah sekarang tingkatin lagi gitu kan ya. Terus selama 11 bulan terakhir dari Ramadan kemarin ke Ramadan sekarang, udah berapa kali banyak kita bertobat gitu kan ya. Bisa jadi tobat kita masih tobat sambal, tobat ngulang lagi gitu loh. Yuk waktunya dengan kondisi seperti ini, diuji wabah yang Masya Allah ya, ini kita nggak pernah tahu loh berakhir sampai kapan, nggak ada yang tahu. Bahkan peneliti ilmuwan memprediksikan ini bisa sampai akhir tahun loh kalau kondisinya grafiknya naik terus. Makanya ini ujian yang benar-benar harusnya menjadi kita itu bermuhasabah, apalagi di bulan Ramadan gitu loh. Wabah ini menjadi perantara juga kita bermuhasabah. Bisa jadi ada sumbangan dosa kita nih untuk bangsa ini gitu yang kita tidak sadari. Begitu guys, maksudnya TikTokannya, tingkatkan tobat, takwa kita. Ramadan tuh kan goalnya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'alakum tatakun, agar kita menjadi bertakwa, tuh goalnya gitu. Jadi selama stay at home ini porsinya lebih besar mana gitu, mengisi kegiatan yang berfaedahnya itu tidak hanya faedah dunia tapi faedah juga akhirat gitu. Apakah lebih banyak porsinya hanya sekedar menghibur diri untuk lepas penat semata aja gitu, dari pagi dari sahur sampai ketemu maghrib, dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan gitu ngisi kegiatannya. Dari porsi kalau ditimbang-timbang 24 jam, porsi untuk ibadahnya itu bisa dibilang sedikit gitu. Nah ini tuh rugi.
ayo kita masih diberi kesempatan, siapkan diri kita untuk tiktokan yang betul-betul bisa disukai oleh Allah, yaitu meningkatkan tobat, meningkatkan takwa untuk meraih ampunan ya. Itu aja sih sebetulnya singkat di edisi kali ini tentang menyambut Ramadan, untuk mengisi bulan Ramadan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ngasih saran, pengen bahas apa, boleh langsung aja di komen atau langsung japri yang mau tahu WhatsApp saya, atau yang lewat Instagram boleh langsung saja DM ya. Mau bahas apa, pandangan saya terkait A, B, C, ya boleh-boleh saja sih, kan namanya juga sudut pandang ya, selama sayanya bersedia tentunya. Itu saja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan sama Allah, Allah ijabah, Allah mudahkan. Ramadan ini betul-betul menjadikan kita bisa meraih gelar takwa. Amin. Selamat bertiktokan, Kade ya. Kade tiktokannya yang mana nih? Dan jangan lupa malaikat juga ngepost loh gitu. Itu aja sih remindernya. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Nantikan obrolan dan bincang-bincang lainnya yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum.